Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin. A'udzu bika rabbi ayahdurun. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali meringankan langkah kita untuk bisa hadir di masjid ini, di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap tapak langkah kaki yang kita tempuh menuju masjid yang mulia ini akan menghapus dosa-dosa kita, akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mari kita sanjungkan kepada sauri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan besar harapan kita dengan kita mempelajari apa yang beliau ajarkan, sunnah-sunnah yang beliau sampaikan, maka mudah-mudahan kelak kita akan menjadi umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Bapak Ibu rahimakumullah, seperti yang tadi disampaikan, alhamdulillah pagi hari ini kita berada di kajian kedua dalam pembahasan mengenai saf salat. Salah satu sunnah yang banyak sekali ditinggalkan dalam salat jamaah, salat berjamaah. Ada banyak sekali keutamaan-keutamaan dan juga pahala yang kita bisa dapatkan mengenai saf salat ini. Yang kemarin kita sudah bahas bersama, ada banyak sekali pembahasan tentang saf salat ini, yaitu salah satunya adalah orang yang berada di saf terdepan itu mendapatkan doa dari malaikat dan juga dari Nabi. Maka ketika Nabi dan para malaikat itu berdoa, insya Allah akbal yakin qabul itu. Betapa tidak utama orang yang berada di saf-saf terdepan, yaitu Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang yang berada di saf terdepan, dan juga Nabi memohonkan ampun kepada orang yang berada di saf terdepan. Maka oleh karena itu, dengan begitu mulianya, begitu banyak keutamaan kita berada di saf terdepan, maka ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa kita bersegera ke masjid untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat berjamaah. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai kelebihan saf berada di saf terdepan, saf depan. Yang pertama adalah sebagai orang-orang yang pertama masuk masjid. Jadi nanti dibahas juga dalam ayat surat Al-Waqiah ayat ke-10, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun, dan orang-orang yang paling dahulu beriman dan mereka yang paling dahulu masuk surga. Ini salah satu keutamaan juga. Arti dari makna dari surat tersebut, ayat tersebut adalah orang-orang yang terdahulu masuk surga adalah salah satunya orang yang bersegera masuk ke masjid, orang yang awal-awal dia masuk masjid. Itu keutamaan pertama sebagai orang yang pertama masuk masjid. Kemudian yang kedua adalah jauh dari kemungkinan menjadi orang yang munafik, karena orang munafik itu tidak mau berlama-lama di masjid. Kemudian yang ketiga adalah dekat dengan imam. Yang keempat adalah lebih jelas mendengar bacaan imam dibanding yang di belakang. Pas tentunya di depan lebih bisa mendengar dengan jelas apa yang dibaca oleh imam. Kemudian bisa memperhatikan dan mempelajari sholat imam. Ini yang utamanya, apalagi kalau ini ulama besar yang berada di depan ya. Kita bisa mencontohkan apa yang beliau laksanakan, karena mendengar itu lebih sulit
atau membaca lebih sulit daripada kita melihat langsung. Kalau kita melihat langsung kita bisa tahu secara langsung bagaimana cara sholat, gerakannya seperti apa. Kalau kita bisa melihat langsung gerakan si imam dan itu adalah apalagi itu ulama-ulama besar, maka kita bisa dengan mudah untuk mempelajari gerakan-gerakan sholat. Kemudian lebih mudah membetulkan kesalahan imam. Nah, ini kenapa orang yang berada di belakang imam ini adalah orang-orang yang tertentu, orang-orang khusus. Tidak boleh sembarangan kita mentang-mentang pertama-tama datang di masjid langsung ngambil belakang imam. Ini juga kurang tepat karena yang di belakang imam ini adalah ada orang-orang tertentu yang sebenarnya lebih berhak untuk bisa berada di belakang imam. Tapi kalau di sini mungkin beda ya, tadi ya. Mungkin kalau di sini sih ya kita hampir sama semua lah gitu. Jadi boleh kalau di sini langsung mengambil di belakang imam. Tapi utama adalah imam-imam rawatib, imam yang sudah ditunjuk ini lebih berhak berada di belakang imam karena tugas dan tanggung jawabnya selain keutamaannya besar, tapi tugas tanggung jawabnya juga besar. Orang yang berada di belakang imam. Kemudian bisa menjadi mubalik. Mubalik itu apa? Kalau di Masjidil Haram ya Pak, ada di belakangnya itu yang mengeraskan suaranya. Atau mungkin di Masjid Istiqlal juga sama ya. Saya imam cuma Allahu Akbar. Jadi yang mengeraskan suara itu namanya mubalik. Allahu Akbar, itu yang di belakang imam itu namanya mubalik. Itu yang salah satu keutamaan juga kita berada di saf depan, yaitu menjadi mubalik. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa memperhatikan dengan teliti keadaan imam. Ini yang termasuk juga bacaannya, termasuk juga dengan gerakan-gerakan si imam. Kita bisa mempelajarinya. Kemudian selamat dari lewatnya orang yang di hadapan safnya yang akan buat pahalanya berkurang. Nah ini kadang-kadang kalau di saf belakang itu ada yang suka lewat dan lain sebagainya. Ini tidak didapatkan ketika kita di depan. Di depan adalah kita insya Allah bisa lebih khusyuk dari apa yang mengganggu pandangan kita. Kemudian bisa menjaga pandangan dan kekhusyuan dari memperhatikan orang yang sholat di hadapannya. Ini kadang-kadang apalagi kalau baju ini ya, baju sering banget pakai kaos, belakangnya tulisan apa. Ini kalau kita berada di saf terdepan, kita terjaga dari hilangnya konsentrasi atau ketidakkhusyuan kita karena ada tulisan-tulisan atau sesuatu hal yang bisa mengurangi kekhusyuan kita atau keseriusan kita dalam sholat. Ini kalau di saf terdepan tidak kita dapatkan seperti itu. Kemudian tempat sujudnya lebih selamat dari gangguan seperti sempit dan lain sebagainya. Ini yang kita harus perhatikan juga untuk diri kita sendiri terutama. Jadi untuk meluruskan saf itu kadang-kadang ada orang yang lebih mundur dari jatahnya, overlap itu. Kadang-kadang kakinya tumitnya itu lebih belakang dari batas karpet yang sudah disediakan itu. Ini pertama ini akan sangat mengganggu juga orang jamaah yang berada di belakangnya. Maka kita pastikan dulu ketika si imam itu memerintahkan oleh suhufakum, rapat dan luruskan saf kalian, maka kita sendiri yang wajib untuk meluruskan. Jangan sampai kaki kita overlap lebih ke belakang dari si karpet itu, karena itu sudah jelas akan mempengaruhi kekhusyuan orang yang berada di saf di belakangnya. Kemudian mendapatkan salawat dari Allah dan doa dari malaikat, ini yang tadi yang kemarin kita sudah bahas, dan juga mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW, yaitu doa mendapat doa pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa kelebihan berada di saf terdepan, berada menjadi orang yang pertama masuk ke masjid. Kemudian ini lebih detail lagi, datang lebih awal ke masjid. Ini kita ada hadis yang sering kita sering dengar juga mengenai keutamaan kita berangkat duluan ke masjid saat sholat Jumat. Ini menjadi hadis umum keutamaan orang yang berangkat lebih dulu ke masjid.
Dari riwayat Ibnu Hibban disebutkan siapa yang mandi pada hari Jumat, yaitu mandi janabah, mandi wajib, lalu dia pergi dengan segera, maka seakan dia bersedekah unta. Ini orang yang pertama masuk Jumat, bersegera berangkat Jumat. Hadiahnya adalah, pahalanya adalah seakan dia bersedekah unta. Kalau di sini sudah diklaim Pak Bandi ya, kalau sini. Ini udah pasti Pak Bandi atau Ustadz Farhan ini di sini yang mendapatkan pahala bersedekah unta. Kemudian siapa yang pergi pada waktu yang kedua, maka seakan dia bersedekah sapi. Ini yang mungkin bisa kita dapatkan kalau di sini. Siapa yang pergi pada waktu ketiga, maka dia seakan bersedekah domba tanduk bertanduk. Siapa yang pergi pada waktu keempat, maka seakan dia bersedekah ayam. Siapa yang pergi pada waktu yang kelima, maka seakan dia bersedekah sebiji telur, atau juga diriwayatkan di hadis yang lain adalah bersedekah burung. Itu adalah keutamaan hadis secara umum, keutamaan kita bersegera ke masjid. Yang menjadi catatan di sini adalah mandi janabah untuk sholat Jumat. Ini bagi kita kaum ikhwan laki-laki, maka ketika kita bekerja pun dari pagi kita sudah niatkan untuk mandi Jumat, istilahnya lebih mudahnya mandi Jumat, mandi sebelum sholat Jumat, untuk kita mendapatkan keutamaan mandi sebelum sholat Jumat. Maka dulu kalau tidak salah Pak Asep pernah share ya, mandi dulu sebelum sholat Jumat itu kan. Terus Pak Gun kalau nggak salah pernah komen dulu ya, kalau kerja gimana gitu kan. Nah itu sebenarnya dari awal kita berangkat bekerja, dari kita mandi bekerja, kita sudah niatkan untuk kita mandi Jumat. Dan insya Allah sepanjang waktu kita menunggu sholat Jumat, kita mendapatkan banyak sekali pahala dan juga keutamaan kita mandi, sunnah mandi sebelum sholat Jumat. Dan juga mungkin jangan juga tidak lupa untuk kita bersiwak atau bersikat gigi. Itu juga mendapat keutamaan orang yang membersihkan selah-selah gigi dan lain sebagainya. Itu juga di dalam Islam itu, sampai ketika kita niatkan untuk kita mengikuti sunnah Rasulullah, maka itu kita akan mendapatkan keutamaannya juga. Hanya memang harus kita niatkan. Ketika kita sikat gigi, mau berangkat ke masjid sikat gigi, itu kita niatkan untuk kita membersihkan mulut kita dan lain sebagainya. Itu insya Allah akan mendapatkan pahala sunnah, termasuk tadi juga mandi dan lain sebagainya. Itu kita menggunakan wangian, kita niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, maka kita akan mendapatkan pahala sunnah tersebut. Kemudian yang tadi sudah saya sebutkan adalah Quran surat Al-Waqiah ayat ke-10, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka yang paling dahulu masuk surga. Ini juga diartikan oleh para ulama, para sahabat, bahwa ini yang dimaksudkan adalah orang yang dahulu beriman juga adalah orang yang bersegera masuk ke masjid. Mereka adalah orang yang paling awal pergi ke masjid dan paling awal keluar ke jalan Allah. Ini adalah yang dimaksudkan adalah wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Kemudian dari hadis Ibnu Majah, beliau meriwayatkan sesungguhnya manusia akan berada sangat dekat kepada Allah pada hari kiamat nanti, tergantung dari kesegeraan mereka pergi kepada sholat Jumat. Ini kembali hadis umum yang disampaikan adalah sholat Jumat, tapi ini juga berlaku juga untuk sholat wajib yang lain. Sesungguhnya manusia akan berada sangat dekat kepada Allah pada hari kiamat nanti, tergantung dari kesegeraan mereka pergi kepada sholat Jumat. Orang yang berangkat pertama, kedua, lalu ketiga, lalu yang keempat. Yang keempat itu pun tidak jauh. Maksudnya ini mengindikasikan bahwa orang yang pertama yang awal-awal pergi ke masjid itu adalah nanti insya Allah kedudukannya akan sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi motivasi bagi diri saya sendiri terutama, dan juga untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah ini, yaitu bersegera masuk ke masjid, pergi ke masjid. Kemudian masih dalam riwayat Ibnu Hibban yang lain, ala kulli bab
min abawabil masjid malakani yaktubani aula fa'aula. Dan setiap pintu masjid ada dua malaikat yang menulis orang yang datang awal lalu orang yang setelahnya, orang-orang yang setelahnya. Kalau kita bisa lihat nih, malaikat-malaikat selain di pintu masjid juga malaikat-malaikat yang menaungi kita dalam majelis ilmu ini, masya Allah. Maka mudah-mudahan ini kembali akan menjadi motivasi bagi kita untuk kita bersegera ke masjid dan juga mengikuti majelis-majelis ilmu, karena di situ kalau kita bisa melihat sebenarnya banyak sekali malaikat-malaikat yang menaungi kita, malaikat-malaikat rahmat yang memberikan menaungi kita. Dan juga salah satu keutamaan adalah yang sering saya sampaikan adalah nama kita dan nama orang tua kita disebut dengan bangga di hadapan makhluk mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berada di majelis ilmu, bukan hanya nama kita tapi nama orang tua kita. Oleh karena itu ini juga menjadi motivasi, apalagi salah satu teman saya ini rajin banget ke majelis-majelis mana-mana, Pak. Masya Allah, ini mudah-mudahan kita juga bisa seperti beliau, Pak. Luar biasa ini motivasi untuk menuntut ilmunya, masya Allah. Baik, yang selanjutnya adalah ini ternyata di Islam pun saf sebelah kanan dan sebelah kiri itu disebutkan juga, dibahas juga keutamaannya. Kelebihan salat saf sebelah kanan ini yang lebih utama, kita berada di saf sebelah kanan. Dalam hadis disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalat bagi orang yang berada di saf sebelah kanan. Ini keutamaan kita berada di saf sebelah kanan. Kalau di kampung saya dulu tuh ada memang orang itu pasti datang awal dan pasti ambil saf di sebelah kanan. Ternyata saya baru temukan ini keutamaan berada di saf sebelah kanan. Dan salah satunya adalah dulu juga para sahabat tuh senang di saf sebelah kanan karena Nabi SAW ketika setelah mengimami, beliau menghadap ke kanan atau menghadap lurus ke jamaah. Tapi ketika beliau menghadap ke kanan, berarti hanya yang para sahabat yang sebelah kanan saja yang bisa melihat wajah Rasulullah SAW. Maka dulu para sahabat lebih memilih untuk jika datang dulu lebih memilih untuk berada di saf sebelah kanan. Dan juga ternyata keutamaannya adalah siapa yang berada di saf sebelah kanan, dia sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepadanya, bersalawat kepada orang yang berada di saf sebelah kanan. Kemudian dari hadis riwayat yang lain dari Abu Ja'far, beliau berkata, "Maya minus sufuf tazidu ala sairil masjidi khamsan wa 20 darajatan." Pahala bagian sebelah kanan shaf melebihi tempat manapun di masjid sebanyak 25 derajat. Ini keutamaan juga kita berada di shaf sebelah kanan. Kemudian dari hadis riwayat lain juga menyebutkan bahwa para sahabat, kami sangat menyukai dan menyenangi untuk berdiri di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat lain juga menyebutkan dalam riwayat Imam Abdur Razak, sangat membuatku senang salat di bagian sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena jika beliau salam, beliau akan menghadap kami dengan wajahnya. Ini juga menjadi kesunahan, menjadi petunjuk bagi kita ketika kita melakukan salam adalah sepenuhnya, jangan hanya sedikit saja, tapi memang mengarahkan wajah kita sampai full. Sampai seperti ini ya, sampai kelihatan orang yang berada di saf di belakang itu melihat wajah kita. Begitu juga kiri juga sampai full, jangan hanya sekedarnya saja. Kurang tepat kalau mengambil dari berdasarkan hadis ini, Rasulullah SAW itu ketika salam sampai full, seperti itu kurang lebih. Kemudian setelah mendengar hadis ini, para sahabat tuh dulu itu juga berbondong-bondong ke kanan, semuanya ngambil kanan, nggak ada yang mau kiri. Akhirnya jamaahnya jadi aneh. Kemudian Rasulullah SAW
ketika melihat itu, dan juga ada sahabat yang bertanya, ya Allah, wahai Rasulullah, apakah tidak ada keutamaan orang yang berada di sebelah kiri? Karena semuanya jadi setelah ngambil itu jadi ke kanan semua dengan keutamaan itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa siapa yang mengisi man amara janibal masjidil aisara likillati ahlihi falahu ajran. Siapa yang mengisi bagian sebelah kiri masjid karena banyak orang yang tidak mengisinya, maka baginya 2 pahala. Ini keutamaan, walaupun ini dhaif, tapi ini juga bisa kita jadi motivasi bagi kita untuk bisa mengisi. Ketika ke sebelah kanan sudah penuh, maka tidak mengapa juga kita berada di sebelah kiri, karena insya Allah akan mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau bisa kita ambil sebelah kanan, maka kita ketika masuk adalah lebih utama sebelah kanan terlebih dahulu. Itu adalah mengenai posisi saf sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian yang pembahasan selanjutnya adalah meluruskan dan merapatkan saf. Ini yang banyak juga kita tidak lakukan, sunnah yang banyak tidak dilakukan oleh kita pada umumnya. Dulu saking ketatnya mengenai saf salat ini, sahabat Umar dan Bilal itu sampai membawa 10 tongkat dan memukul orang sampai dipukul orang, nggak mau rapat safnya itu sampai dipukul, saking tidak maunya para sahabat itu kehilangan pahala dan keutamaan merapatkan saf salat. Keutamaannya adalah dari Ibnu Hajar meriwayatkan, kalian ratakan saf salat kalian atau Allah akan membuat hati kalian terpecah-pecah. Ini ancaman bagi orang yang tidak mau merapatkan saf salat, adalah membuat hati terpecah-pecah. Kemudian dari berbagai ancaman ini para ulama menafsirkan menyimpulkan bahwa keutamaan ketika saf salat itu tidak rapat, salatnya tetap sah, tapi pahala mendapatkan 25 atau 27 derajat yang disebutkan dalam hadis itu kemungkinan tidak akan kita dapatkan ketika saf salat itu tidak rapi, tidak rapat dan sebagainya. Itu salat jamaahnya tetap sah, tapi pahala mendapatkan keutamaan 25 atau 27 derajat lebih tinggi itu tidak kita dapatkan. Kemudian bagaimana cara merapatkan saf salat itu? Yaitu merapatkan bahu dan tumit. Nabi SAW bersabda, luruskan saf salat, saf barisan yang kalian buat sama seperti saf para malaikat. Rapatkan jarak antara bahu dan bahu kalian, tutupi celah-celah yang kosong, lembutlah menuruti arahan tangan saudara kalian dengan memberikan jalan untuk mengisi saf yang kosong. Jangan tinggalkan celah yang kosong untuk diisi setan. Siapa yang menyambut safnya yang kosong, maka Allah akan menyambungkan dengan rahmat Allah. Ini keutamaannya, masya Allah. Siapa yang menyambung saf salat atau mengisi celah yang kosong, maka Allah akan menyambungkan rahmat dengannya. Siapa yang memotong saf salat atau membiarkan saf terputus, maka Allah memutuskan orang itu dari rahmatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemarin juga kita sudah bahas juga keutamaan mengisi saf, yaitu menyambungkan kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang menjadi bahasan, bagaimana merapatkan bahu dan tumit. Kalau di madhab Imam Asy-Syafi'i adalah batas terjauh adalah seukuran sejengkal kita, itu masih dianggap rapat. Tetapi keutamaan yang paling utama adalah jadi bahasanya tumit itu tumit bagian sisi luar sini itu adalah menempel atau berdekatan, jangan berjauhan. Dan juga bahu kita ini yang kadang-kadang kita agak repot adalah ketika kita membawa sajadah, apalagi sajadah kita agak besar dan sajadah sebelahnya juga membawa sajadah. Ini terkadang jaraknya terlalu lebar, maka kalau bawa sajadah mungkin bisa
atur juga sajadah kita agar tidak terlalu lebar. Karena misalnya satu sajadah aja sudah ada space ya, mungkin berapa senti gitu. Ditambah lagi sebelahnya kalau bawa sajadah juga, maka akan bertambah lagi space-nya. Maka hati-hati ketika membawa sajadah, jangan sampai melebihi dari 1 jengkal. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu masih ada keringanan, masih sejengkal itu masih dianggap rapat. Tapi di mazhab lain adalah lebih merapatkan bahu dan tumitnya. Kemudian dalam Minhatul Alam karya Syekh Saleh Fauzan ada beberapa catatan di situ adalah menurut beliau, adapun menempelkan tumit dengan tumit sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang, maka ini justru mengganggu orang lain. Ini kalau terlalu rapat, karena nggak enak juga kalau terlalu rapat ini. Kadang-kadang memasakkan terlalu rapat kaki kita juga justru akan kurang nyaman jadinya. Menyibukkan diri dengan melakukan yang tidak penting dan membuat perasaan orang lain tidak enak. Sibuk melakukan yang tidak diajarkan, memperbanyak pergerakan setiap kali bangkit dari sujud, dan memperhatikan hal yang ini membuat orang di sampingnya tidak nyaman dengan tumitnya. Bahkan akan memperluas ruang yang renggang yang sangat terlihat di saat sujud. Sebagaimana juga ini merupakan mengambil tempat tumit orang lain tanpa dibenarkan. Perkara yang mereka lakukan ini tidak ada dalilnya dan maksud ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang dari kami menempelkan bahunya dengan bahu yang orang sebelahnya, begitu juga tumitnya. Maksudnya apa? Ini ketika kita terlalu memaksakan untuk menempelkan, dan juga setelah sujud itu biasanya ada yang merapatkan kemudian merenggangkan lagi, dan juga berusaha merapatkan dan lain sebagainya. Banyak gerakan-gerakan yang di situ yang kemungkinan akan mengganggu jamaah yang lainnya. Maka ini juga sebenarnya tidak dianjurkan. Seukuran rapat saja, tapi tidak sampai mengganggu jamaah yang sebelahnya. Jangan sampai itu tadi. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i adalah batas terjauhnya adalah 1 jengkal. Maka insya Allah akan dihitung masih dengan rapat. Tapi yang utama adalah seperti itu tadi, merapatkan bahu dengan bahu, tumit dengan tumit kita. Maka kita usahakan ketika kita sholat serapat mungkin, tapi tidak mengganggu jamaah yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah mengisi shaf yang kosong. Bagaimana cara mengisi shaf yang kosong ketika mungkin ada jamaah yang batal keluar dan lain sebagainya? Yang lebih utama itu yang samping merapat atau yang belakang maju. Ternyata menurut para ulama, yang lebih berhak untuk maju adalah, yang lebih utama adalah belakangnya. Jadi belakangnya ketika ada shaf depannya kosong, mungkin dia batal atau lain sebagainya, yang belakangnya itu maju. Kenapa? Kalau yang belakangnya yang maju, kalau yang sampingnya mengisi, bergeser, sampingnya geser lagi, samping geser lagi sampai ujung kosong kan ya. Yang depan mesti maju lagi, belakang begitu juga, maju itu selalu banyak gerakan. Tapi kalau ketika yang belakangnya maju, maka itu lebih sedikit meminimalisir gerakan jamaah yang lain gitu. Yang belakang maju ketika ada 4 shaf ya cuma 4 orang saja yang gerak. Ketika misalnya apalagi yang berada di tengah batal keluar, kemudian yang samping yang ngisi, samping lain lagi ngisi, geser lagi, belum di belakangnya harus depan, itu pasti akan lebih banyak lagi yang bergerak. Jadi yang lebih tepat adalah ketika shaf depannya kosong, maka belakangnya yang mengisi. Tetapi bagaimana kalau belum paham yang belakangnya ini? Kita tunggu dulu sebentar sampai kalau yang belakang tidak maju, barulah kita bergeser, sampingnya bergeser. Ini untuk menjaga kerapatan dari shaf salat kita. Dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, wasuddul khalala, tutupilah celah-celah yang kosong. Siapa yang melakukan surah Nabi SAW, maka pahala yang menunggu adalah astagfirullah. Siapa yang menyambung shafnya astagfirullah.
Minum dulu kayaknya. Siapa yang menyambung safnya sehingga tidak ada celah kosong, maka Allah akan menyambungkannya dengan rahmatnya. Ini yang sudah disebutkan tadi. Pahala atau keutamaan kita mengisi saf yang kosong. Rasulullah juga mengancam kepada orang yang memotong saf atau merenggangkan safnya. Siapa yang memotong saf, membiarkan saf terputus, maka Allah akan memutus orang itu dari rahmatnya. Masya Allah, ini ngeri banget ini. Untuk apa? Ancaman bagi orang yang merenggangkan safnya. Kemudian bahasan selanjutnya sudah jam 6, satu lagi mungkin, menarik orang yang di hadapan. Ini maksudnya apa? Ternyata salah satu sunnah juga ketika kita jamaah di belakang sendirian, ini ternyata tidak dianjurkan untuk berjamaah di belakang sendirian itu. Sunnahnya adalah kita bertakbir dulu, kemudian menarik orang yang di depannya untuk berada di saf, menemani kita di saf belakangnya. Tapi sunnah ini sebenarnya sunnah, tapi banyak ditinggalkan oleh para ulama. Menurut para ulama banyak ditinggalkan karena tidak semua orang yang tahu, dan juga takutnya akan ketika tidak tahu maka jamaah yang lain yang kita tarik ke belakang itu akan bingung ya, ini apa-apaan nih narik-narik gitu. Tapi ini biasanya kalau di pondok, di pondok-pondok ini bisa dilakukan karena mereka semua sudah belajar dan mereka sudah mengetahuinya. Tapi kalau di masjid umum terus kita di belakang kita narik-narik, main narik-narik aja bisa dipukul gitu ya Pak. Apa-apaan nih ganggu-ganggu ini. Makanya ini salah satu sunnah tapi banyak yang ditinggalkan juga karena tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tapi mungkin kalau kita mau mengamalkan, kita di sini semua udah tahu ya. Kalau kita sesekali mau mengamalkan sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW, ya Allah, saya berniat untuk mengamalkan sunnah ini. Kita di belakang, kita tarik aja. Mungkin Pak Agus kan udah tahu ya. Tarik aja Pak Agus, tarik mundur. Pak Agus juga, oh ini maksudnya mengamalkan sunnah ini nih. Gitu. Ini bisa kita amalkan juga nih kalau kita sudah tahu. Tetapi jangan coba-coba kalau misalnya di tempat yang lain. Kita main tarik-tarik aja bisa dipukul orang gitu. Ini sunnah juga kita menarik orang yang di depan untuk menemani kita di saf di belakangnya. Kemudian tidak dimulai sholat kecuali setelah saf rapi. Ini adalah salah satu tugas dari imam adalah memastikan saf dulu, saf para jamaah itu rapi dulu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwa sufufana idza qumna ila shalah fa idza tawaina kabarra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf kami saat kami bangkit untuk mengerjakan salat. Jika sudah lurus barulah beliau bertakbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga membawa tongkat kecil kadang untuk merapatkan safnya itu. Saking utamanya saf, rapatnya saf salat ini. Dari Ibnu Mas'ud beliau berkata, aku masih mengingat keadaan kami, salat tidak akan dilaksanakan sehingga saf salat sempurna. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian dari makmum sendiri juga harus hendaknya ketika iqamah sudah dikumandangkan maka bersegera untuk bangkit dan juga bersegera untuk merapikan safnya. Walaupun di sini tugas dari imam adalah ya tadi sebelum imam bertakbir maka beliau imam itu memperhatikan dulu kondisi jamaah ketika sudah memerintahkan untuk merapatkan dan meluruskan, boleh dengan bahasa Indonesia, juga boleh dengan bahasa Arab yang sesuai dengan yang disunahkan Rasulullah SAW. Boleh, yang penting adalah tugasnya adalah merapatkan dulu saf, mengatur jamaah untuk merapatkan safnya. Kemudian ini perintah imam kepada makmum. Ada yang istawu wa'tadilu atau sawu sufakum, dan ini ada dua yang disebutkan di sini bagaimana si imam itu perintah imam kepada makmum.
Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila shalah akhadahu bi yaminih thumma tafata faqala i'tadilu sawwu sufakum. Ini salah satu lafaz yang dipakai Rasulullah untuk merapatkan saf, untuk perintah merapatkan saf. I'tadilu sawwu sufakum thumma akhadha biyasarihi faqala i'tadilu sawwu sufakum. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit untuk salat, beliau akan menghadap ke kanan lalu berkata, luruskan shaf kalian, ratakan. I'tadilu sawwu sufakum. Dan juga beliau akan menghadap ke kiri sama dengan lafaz yang sama, i'tadilu sawwu sufakum. Ini lafaz yang digunakan Rasulullah untuk merapatkan saf. Kemudian riwayat Imam Al-Bara disebutkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu as-safa min nahiyatin ila nahiyatin yamsahu sudurana wa manakibana wa yaqul la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum wa kana yaqul innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berjalan di antara saf dari ujung ke ujung. Ini saking pentingnya Rasulullah sampai berjalan menyentuh dada dan bahu kami sambil berkata, jangan tidak rata, maka hati kalian akan bersatu. Sesungguhnya Allah dan malaikat akan bersolawat bagi saf-saf yang terdepan. Ini kembali disebutkan keutamaan dari saf terdepan. Kemudian dalam riwayat lain juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasawwaina fi sufufi kama tuqawwamul qidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merusukkan barisan saf kami sebagaimana anak panah dibuat selurus mungkin. Ini keutamaan dalam meluruskan saf. Kemudian salah satu lafaz juga yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Asnal Mutallib disebutkan bahwa istawu rahimakumullah sawwu sufakum. Ini juga lafaz yang lain yang dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu rahimakumullah sawwu sufakum. Rapatkan saf kalian, semoga kalian dirahmati Allah. Luruskan saf kalian. Ini lafaz-lafaz yang dipakai Rasulullah untuk meluruskan saf. Boleh menggunakan bahasa Indonesia juga, rapat dan luruskan saf. Apalagi sekarang juga ditambahkan ketika di masjid-masjid itu adalah yang tidak kalah penting adalah silent handphone ya, karena sering sekali kita mendengar kalau di masjid-masjid itu kadang orang lupa untuk men-silent handphonenya, sehingga ini akan sangat bahaya sekali ketika kita lupa men-silent dan ada telepon masuk atau WA masuk dan lain sebagainya. Ini sudah barang tentu akan mengganggu jamaah yang lain. Maka selain meluruskan dan merapatkan saf, yang tidak kalah penting di zaman sekarang ini adalah men-silent handphone kita. Jangan sampai gawai atau handphone dan lain sebagainya yang kita bawa ke masjid itu akan mengganggu dalam pelaksanaan salat jamaah kita. Maka ini harus diperhatikan sekali bagi kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain masih ada beberapa bahasan lagi yang dibahas mengenai masih tentang shaf salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita untuk kita bisa bersama-sama lagi berdiskusi membahas tentang shaf salat ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama, terutama kepada Al-Fakir, diri pribadi saya sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi saya untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa bersegera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.